Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau segalanya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami, bahkan setiap anak-anak didik kami ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan boleh memberkati kami. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin.
Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Sekali lagi saya ulangi, Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bahwa di ayat ini dijelaskan adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika saya bertanya kepada anak-anak bapak sekalian, siapa yang mau diberkati? Tentunya jawaban anak-anakku mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 pasti jawabannya adalah semua mau diberkati. Tetapi ada kunci supaya kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah siapakah yang diberkati oleh Tuhan? Sesuai dengan ayat ini adalah Yeremia pasal 17 ayat 6 sampai dengan 8. Di sana intinya adalah yaitu bahwa yang pertama yang diberkati oleh Tuhan adalah yaitu orang yang mengandalkan Tuhan ya. Jadi kita sebagai manusia pastilah membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Apalagi di situasi masa-masa yang sulit saat ini. Jangan kita mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kehebatan kita, jangan mengandalkan yaitu kekuatan kita, tetapi di sini supaya kita diberkati adalah harus yang pertama yang kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan ya. Lalu kemudian siapakah yang diberkati oleh Tuhan? Yang kedua adalah yaitu ayat 7b yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Jadi harapan kita, anak-anakku, pastilah perjalananmu masih panjang, pasti banyak cita-citamu, dan bahkan juga mungkin ada cita-citanya jadi TNI, jadi polisi, dan lain sebagainya. Jangan engkau letakkan cita-citamu di tangan manusia, tetapi letakkanlah itu di tangan yaitu Tuhan ya. Karena di ayat 7b dikatakan di sana siapa yang diberkati adalah orang yang meletakkan harapannya ke dalam tangan Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya, masa depannya, cita-citanya di dalam Tuhan, maka akan diberkati oleh Tuhan ya. Lalu kemudian ketika kita sudah melakukan ini adalah ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu ayat 8 ya. Ayat 8 itu adalah ketika kita sudah mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan di ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat ketika kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita, bahkan meletakkan harapan kita, cita-cita kita, masa depan kita dalam tangan Tuhan, ada sebuah janji Tuhan di ayat yang ke-8 adalah supaya apa di sana dikatakan kita sama seperti pohon ya. Coba perhatikan anak-anak nanti ya, ketika lihat pohon yang bertumbuh di tepi aliran sungai atau pohon itu dekat dengan sungai atau air, pastilah berbeda dengan pohon yang ditanam jauh daripada sungai ya. Kenapa? Karena pastilah pohon itu akan bertumbuh dan bahkan juga semakin banyak akarnya ya, sehingga bisa menyerap setiap air yang ada di sekelilingnya ya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Pastilah kita anak-anak Tuhan berbeda dengan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan ya. Kalau kita lihat bahwa pohon itu adalah
melambangkan kita, dan air itu adalah melambangkan kuasa Tuhan ya. Lalu kemudian air itu adalah melambangkan iman anak-anakku, iman kita semua, sehingga iman itu menyatu dengan Tuhan, sehingga kita akan bertumbuh ya, berakar, bahkan menghasilkan buah. Dia selanjutnya di sana dikatakan adalah yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Artinya walaupun di masa-masa yang sulit ya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami yaitu musibah ya, wabah yaitu COVID-19, namun di sana dikatakan kita tetap tabah, kita tetap bersuka cita untuk menghadapi, karena sampai saat ini kita tetap sehat-sehat, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya tahun ini adalah 2 tahun ini adalah 2 tahun yang masa-masa yang sulit. Bahkan di ayat ini dikatakan adalah tidak takut akan tahun kering, artinya adalah krisis ya. Tapi puji Tuhan bahwa saat ini juga anak-anakku bisa sekolah, bisa makan, bisa minum, bisa sehat, dan bahkan bisa melakukan aktivitas. Dan bahkan janji Tuhan yang kedua adalah yaitu tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami melibatkan Tuhan, ketika kami mengikut sertakan Tuhan, bahkan ketika kami meletakkan harapan kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, maka Engkau akan menjadikan kami yaitu menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbeda dengan dunia ini, yang berbeda dengan yaitu manusia yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan juga Engkau menjanjikan kepada kami tetap bersuka cita, bahkan juga apapun yang kami kerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu tetap berhasil. Berkatilah masa depan setiap anak-anak kami. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.